Halo, anak-anak kelas 9. Mari belajar fisika bersama Ibu Sung. Kali ini, topik yang akan kita bahas adalah hukum Coulomb. Ini ada peta konsep interaksi muatan. Kita akan pelajari tentang jenis muatan. Jenis muatan itu ada positif dan negatif. Pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian, ini ada kalau dua muatan sejenis, dia akan tolak-menolak. Sedangkan kalau muatan yang tidak sejenis, dia akan tarik-menarik. Nah, gayanya itu kita pelajari adanya hukum Coulomb. Kemudian, tentang medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah di mana ada muatan listrik dan muatan lain itu ada pengaruh gaya listrik. Kemudian, potensial listrik. Potensial listrik itu adalah sebuah atau beberapa muatan listrik berkumpul di satu titik, timbullah potensial listrik. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jenis muatan. Muatan positif. Benda konduktor yang telah digosok dengan kain. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Benda konduktor itu adalah benda yang termasuk logam. Nah, waktu itu kita kasih contoh adalah kaca. Kaca itu mengandung logam sehingga dia positif kalau digosok dengan kain sutra. Nah, kenapa dia positif? Karena dia melepas elektron. Nah, kemudian kita bahas juga tentang negatif, benda isolator yang telah digosok dengan kain. Waktu itu benda isolator yang telah Ibu kasih contoh adalah plastik, ebonit, dan sisir. Ya, plastik digosok dengan wol, ebonit digosok dengan wol, sisir plastik juga digosok dengan kain misalnya. Nah, ini menjadi negatif karena bahan plastik itu menerima elektron dari penggosoknya, yaitu kain. Ya, ini ada contoh. Tentukan jenis muatan dari benda-benda berikut yang telah digosok dengan kain atau rambut. Ya, di sini ada penggaris plastik, galon karet, sebatang besi, dan bola tembaga. Nah, penggaris plastik dan balon karet itu termasuk isolator, maka muatan yang dihasilkan adalah negatif. Nah, sedangkan sebatang besi dan bola tembaga itu adalah konduktor, maka muatan yang dihasilkan adalah positif. Interaksi muatannya adalah dia akan saling tolak jika muatannya sama. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ini positif, positif dia akan tolak-menolak. Nah, kemudian ini ada negatif, negatif dia juga akan tolak-menolak. Saling tarik jika muatannya beda. Nah, ini ada positif, negatif, maka ini menjadi tarik-menarik. Ya. Perhatikan 5 buah benda bermuatan listrik berikut. Ada muatan 1, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, benda Q1 dan Q5 bermuatan listrik negatif. Ya, jadi Q1 dan Q5 bermuatan listrik negatif, sedangkan 3 benda lainnya belum diketahui muatannya. Ketika Q1 didekatkan dengan Q2, terjadi tarik-menarik. Q5 didekatkan Q4, tarik-menarik. Q2 didekatkan Q3, tolak-menolak. Kesimpulan muatan listrik Q2, Q3, dan Q4 adalah, ya, kita jawab. Jadi Q1 ini adalah bermuatan listrik negatif dengan Q5-nya. Kemudian, dia akan tarik-menarik dengan Q2, berarti Q2-nya ada positif. Ya, kemudian Q5 ini akan tarik-menarik dengan Q4. Berarti kalau begitu Q4 ini adalah positif. Nah, kemudian Q2 dengan Q3 itu tolak-menolak. Sedangkan Q2 adalah positif, sehingga Q3 adalah positif. Berarti jawabannya adalah A ya. Jadi positif, positif, positif. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kita membicarakan hukum Coulomb. Ya, ini ada plastik,
Ya, plastik kalau sudah digosok dengan kain, dia akan bermuatan negatif. Sedangkan kaca, kalau sudah digosok dengan kain, dia akan bermuatan positif. Ya. Nah, plastik dan kaca ini berjarak R. Nah, ini karena negatif dan ini positif, sehingga akan tarik-menarik. Nah, bagaimana pengaruhnya ya? Kita lihat tabel, kita lakukan 3 perlakuan. Ya. Perlakuan 1, jaraknya ini 1 cm. Ya. Perlakuan 2, jaraknya juga 1 cm. Perlakuan 3, jaraknya 2 cm. Jadi, untuk perlakuan 1, 2, itu jaraknya tetap. Ketiga, baru kita ubah jaraknya. Sedangkan penggosokan benda A, itu 10 kali. Ya, benda B itu 10 kali. Yang perlakuan 2, itu benda A-nya 40 kali, benda B-nya 40 kali. Jadi, kita ubah ya. Tadinya 10 menjadi 40. Ya. Kemudian, perlakuan 3, ini kita buat muatannya tetap. Apa yang terjadi? Ternyata, perlakuan 1 mengakibatkan gaya tariknya lemah. Nah, sedangkan perlakuan 2 itu gaya tariknya kuat. Karena jaraknya 1, sedangkan ininya diubah, muatan-muatannya itu diubah menjadi 40 kali. Nah, kemudian kalau perlakuan 3 itu sedang, ya, karena jaraknya dijauhkan. Oke, keterangan jumlah penggosokan itu sama dengan jumlah muatan benda. Analisanya, dari 1 dan 2, muatan benda itu bertambah besar. Ya, lihat, 1 dan 2, karena ini penggosokannya jadi lebih banyak, akhirnya dia diperbesar. Sedangkan, jadi gaya tariknya itu makin besar. Nah, sedangkan dari perlakuan 2 dan 3, jarak diperbesar. Jarak diperbesar. Jadi, akhirnya gaya tariknya mengecil, jadi kecil. Ya, kesimpulannya, gaya sebanding dengan muatan. Ya, jadi kalau muatannya diperbesar, gayanya juga akan besar. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau jaraknya dijauhkan, jadi diperbesar, gayanya akan kecil. Kalau jaraknya didekatkan, ini gayanya semakin besar. Ya, sehingga persamaannya menjadi F, ya, F itu adalah gaya sama dengan K konstanta Q kali Q per R kuadrat. Jadi bunyi hukum Coulomb adalah besarnya gaya tolak atau tarik sebanding dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan benda. Ya. Nah, ini untuk gaya tarik atau tolak itu ada satuan MKS dan CGS. Ya, jadi kalau gaya satuannya adalah Newton kalau dalam MKS, sedangkan dalam CGS itu Dine. Nah, konstanta, kalau konstanta itu tetapan ya, jadi ini sudah ditetapkan oleh ilmuwan sebelumnya, udah berdasarkan penelitian, itu untuk gaya ini, untuk konstantanya, itu adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Sedangkan CGS-nya itu 1 dine sentimeter persegi per stat kolom kuadrat. Nah, sedangkan muatannya, kalau dalam satuan MKS itu adalah kolom, sedangkan CGS adalah stat kolom. Nah, jarak itu dalam satuan meter ya, kalau dalam MKS, sedangkan CGS dalam sentimeter. Keterangannya, ya, 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 dine, sedangkan 1 kolom itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 stat kolom. Contoh, ya, contoh soal, 2 benda masing-masing bermuatan listrik sebesar plus 3 stat kolom dan 4 stat kolom. Maka pada jarak 2 cm, gaya tolak antara kedua benda itu adalah, ya ingat ya, kalau dalam CGS, kita ambil konstantanya itu udah pasti, yaitu K1. Ya. Berapa ini jawabannya? Mari kita jawab. Ya, tulis dulu diketahuinya. Q-nya sama dengan 3, Q2-nya sama dengan 4, R jaraknya sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, F, K, Q per R kuadrat. Jadi 1 dikali 3
kali 4 per 2 kuadrat. Jadi jawabannya adalah 3 dina. Ya, berarti jawabannya adalah A ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada muatan Q plus juga dan muatan Q besar plus dan jaraknya adalah R. Nah, jika masing-masing muatan dijadikan 2Q, jadi ini dirubah nanti menjadi 2Q dan ini menjadi 3Q. Dan jarak kedua muatan tetap, maka gaya tolaknya menjadi. Di teori sebelumnya, ya, F itu sebanding dengan jumlah muatan. Jadi kalau muatannya diperbesar, pasti nanti F-nya akan berubah menjadi lebih besar. Nah, kalau ini gaya tolaknya adalah F. Nah, sekarang kalau muatannya dirubah menjadi 2Q dan 3Q, maka gaya tolaknya menjadi berapa? Nah, ini kita jawab dengan metode perbandingan. Jadi kita pakai rumus F2 K Q2 per Q2 per R2 kuadrat. Sedangkan F1 K Q1 Q1 per R kuadrat. Maka F2 berbanding F1. Nah, karena K-nya sama kita coret saja karena tidak dirubah. Dan R-nya juga sama kita coret saja tidak dirubah. Berarti F2 per F1 sama dengan Q2 per Q2 kali Q2 per Q1 kali Q1. Ya, kita masukkan angkanya karena Q2-nya yang kita rubah menjadi 2Q dan 3Q. Dan Q1-nya Q dan Q. Jadi kita coret saja Q-nya, Q besarnya juga kita coret. Sehingga 2 kali 3 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6F. Jadi kalau awalnya F, sekarang berubah menjadi 6 kali F. Ya, 6 kalinya. Ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ya, jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang soal nomor 3. Nah, ini dua buah benda masing-masing bermuatan min 8 dikali 10 pangkat min 9 kolom dan plus 6 kali 10 pangkat min 9 kolom berada pada jarak 4 cm dan satu sama lain. Jika K 9 dikali 10 pangkat 9 Nm persegi per C kolom kuadrat, maka besar gaya tarik kedua benda itu adalah. Kenapa gaya tarik? Karena ini muatannya min dan ini muatannya plus. Jadi gaya tarik-menarik. Nah, berapa jawabannya? Mari kita kerjakan ya. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi Q1-nya adalah 8 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Ini nggak usah ditulis negatifnya, karena ini mah hanya untuk mengetahui gaya tarik atau gaya tolak. Nah, kemudian Q2 itu 6 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, R-nya jaraknya 4 cm. Nah, ini kan dalam satuan MKS ya. Berarti ini MKS itu dalam satuan Newton, ini pilihannya Newton, berarti ini R-nya harus dirubah dari cm menjadi meter. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 2. Ya, kita masukkan ke dalam rumusnya. F sama dengan K Q2 kali Q2 per R kuadrat. Ya, masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9, dikali 8 kali 10 pangkat min 9, dikali 6 dikali 10 pangkat min 9, per 4 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, supaya mudah dan supaya lebih teliti, ya, ini angkanya kita kumpulkan dulu. Jadi 9 kali 8 kali 6 per 16. Jadi 4-nya dikuadratkan ya. Nah, kemudian pangkatnya. Nah, kalau bilangan berpangkat itu ya ini pangkatnya itu tinggal dijumlahkan kalau dikali ya. Jadi kalau 10 kali min 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9 itu sama dengan 10 dikali 9 min 9 kali min 9. Jadi maksudnya gini. Kalau 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 9. Ini pangkat-pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Per 10 pangkat min 4. Ya, kita lanjutkan. Setelah dihitung, ternyata ini tinggal coret-coret ya ini ya. 8 bagi 16 jadi 2. 6 bagi 2 jadi 3. 9 kali 3 jadi 27. Nah, dikali 10 pangkat min 9 ya. Nah, kalau pembagian itu jadi dikurang. Jadi, 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat 4. Ya, jadi
hasil akhirnya adalah 27 dikali 10 pangkat min 5. Ya. Nah, karena pilihannya tidak ada 27 dikali 10 pangkat min 5, maka harus kita ubah. Jadi 2,7 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, jadi jawabannya adalah A. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Kita bicara tentang medan listrik. Apakah itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya listrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada muatan A plus, dan ini ada muatan min. Ya, ini ada muatan A dan ada muatan min di B. Ya, nah ini timbul gaya tarik F. Nah, kemudian pertanyaannya, medan listriknya itu adalah, pertanyaannya di A. Medan listrik di A itu berarti F per Q. Ya, jadi seperti ini. K Q per Q R kuadrat. Jadi K dikali Q per R kuadrat. Jadi EA kuat medan di A akibat muatan B. Arah EA menuju muatan B. Ya, arah EA, arah medan di A ini menuju ke B. Nah, untuk di B, F per Q. Jadi K, Q, ya, Q per R kuadrat. K, Q per Q, R kuadrat. Tinggal coret-coret sehingga hasilnya adalah K, Q per R kuadrat. Ya, anak-anak kelas 9, terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini arah EB menuju muatan plus A ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir. Nah, ini kalian catat di buku catatan, lalu kalian kerjakan soal yang di JIPOM. Ibu yakin kalian semua sukses. Terima kasih atas perhatiannya.